Tepat pukul 5 pagi waktu setempat, sekelompok 6 drone Beaver berangkat dari Kran. Tujuan mereka adalah pangkalan udara Rusia yang terletak di sebelah utara Silvostol, yang dikenal sebagai tempat penyimpanan sejumlah pesawat BE-12 yang langka. Sebuah baterai Tur-M2 Rusia yang berada 12 kilometer jauhnya langsung mendeteksi keberadaan mereka. Operator radar mengamati 6 target berbeda muncul di layar. Tanpa disadarinya, perbedaan jumlah 6 drone yang berhadapan dengan 16 rudal merupakan kerugian yang menyesatkan. Namun, Ukraina tidak hanya mengandalkan probabilitas. Mereka menjalankan pendekatan yang sama sekali baru. Dua drone Beeper pertama naik mendekati Neoro, motor listrik mereka menarik arus maksimum. Ini menciptakan emisi elektromagnetik yang intens, menerangi setiap radar dalam radius 20 km. Ini memang direncanakan. Kedua drone ini berfungsi sebagai pengalihan perhatian. Ini seperti seorang pesulap yang melakukan gerakan rumit dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melakukan ilusi sebenarnya. Setelah hanya 30 detik, sepasang drone berikutnya lepas landas di dekat Borislav. Dengan mempertahankan ketinggian rendah, kamera termal mereka menampilkan lingkungan malam sebagai gambaran monokrom dari variasi termal. Sepasang drone terakhir tetap diam, mesin mereka dipanaskan, menunggu puncak dari pengatur waktu yang telah ditetapkan beberapa minggu sebelumnya oleh seorang arsitek misi. Perencana ini menyadari bahwa platform pertahanan udara, seperti halnya manusia, memiliki kapasitas terbatas untuk memecahkan masalah secara simultan. Komandan Tur menghadapi dilema yang tidak dapat diatasi. 16 rudal melawan 6 target. Doktrin konvensional menetapkan 2 rudal per target untuk mencapai kemungkinan netralisasi 90%, yang menunjukkan bahwa ia seharusnya dapat dengan mudah menghilangkan semua ancaman. Namun, Ukraina memiliki niat alternatif. Radar menunjukkan drone-drone tersebut menyebar, dengan masing-masing pasangan mengadopsi jalur penerbangan yang berbeda. Pasangan paling utara naik hingga 500 meter, kehadiran mereka sangat agresif dan mencolok, hampir secara elektromagnetik menyiarkan undangan untuk menyerang. Sebaliknya, pasangan tengah mempertahankan ketinggian 100 meter, bergerak langsung ke selatan seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan sistem Tur. Pasangan paling selatan tiba-tiba berbelok ke barat daya, menjauh dari Crimea dan sasaran strategis yang tampak. Manuver ini menentang logika taktis, memicu perubahan penting dalam narasi. Peluncur berputar ke utara dan menambah ketinggian. Dua rudal 9M Tigris digelapan dengan cepat keluar dari tabung peluncurannya. Setiap rudal memiliki komputer yang lebih kecil dari ponsel pintar, yang bertugas menghitung lintasan intersepsi, mengukur kecepatan mendekat, dan memperkirakan lokasi tepat dari dua drone yang bergerak dengan kecepatan 150 km per jam, 28 detik ke depan. Selama 8 detik pertama, rudal beroperasi tanpa penargetan independen, mengikuti arahan dari stasiun kendali darat. Naik, naik, stabil, lalu sedikit penyesuaian ke kiri. Selanjutnya, kepala pencari mereka aktif, memancarkan gelombang radar pita X yang memenuhi ruang udara untuk mengejar target mereka. Pesawat Northern Beavers telah mengantisipasi momen tepat ini. Saat penerima peringatan radar mereka mencatat transisi dari mode pencarian ke mode pelacakan, peningkatan dari 300 menjadi 1.800 pulsa per detik. Mereka melakukan penurunan mendadak, bukan penurunan bertahap, tetapi terjun bebas langsung ke tanah, menukar ketinggian dengan kelangsungan hidup. Rudal-rudal tersebut mencoba meniru gerakan ini, namun awalnya dikonfigurasi untuk pertempuran di ketinggian yang lebih tinggi. Tanpa diduga, mereka mendapati diri mereka menukik pada sudut 60 derajat. Permukaan kendali mereka berderit di bawah tekanan aerodinamis, menahan 30G dalam manuver yang jauh melampaui spesifikasi desain mereka. Pada ketinggian hanya 20 meter, cukup rendah untuk hampir menyentuh rambu jalan. Jika ada, Beaver menstabilkan penerbangan mereka. Jauh di atas, dua rudal yang sangat mahal
sedang mengalami apa yang dapat digambarkan sebagai dilema eksistensial. Sistem pencari mereka yang dirancang untuk membedakan pesawat terbang dari langit terbuka kini bingung oleh gangguan di darat. Setiap tiang pagar, setiap atap logam, dan bahkan genangan air memantulkan sinyal radar. Filter Doppler mencoba memisahkan objek bergerak dari objek statis, tetapi pada Mach 2,5, kecepatan rudal terlalu besar untuk memproses pantulan tersebut secara efektif. Ini seperti mencoba membaca buku sambil bergerak cepat di dalam perpustakaan. 12 detik setelah diaktifkan, kedua rudal tersebut membatalkan misinya. Komputer di dalamnya, setelah menentukan tidak adanya target yang sah, memulai penghancuran diri. Setelah serangan yang gagal ini, awak Tur mengalihkan fokusnya ke pasangan selatan. Namun, masalah signifikan muncul. Pasangan selatan telah menghilang. Tentu saja, bukan secara harfiah. Drone tidak begitu saja menghilang. Namun, sejauh yang diketahui radar Tur, mereka seolah-olah telah berteleportasi. Pasangan selatan telah melakukan manuver yang tampak sederhana namun cerdik. Mereka telah menemukan titik buta. Sistem radar Tur diposisikan di elevasi kecil yang memberikan cakupan superior di sektor utara, selatan, dan timur. Meskipun demikian, di barat daya, sebuah lembah dangkal menghasilkan bayangan radar yang dimulai 3 km dari lokasi baterai. Fenomena ini umum terjadi karena semua sistem radar secara inheren memiliki titik buta, area di mana topografi, kelengkungan bumi, atau prinsip-prinsip dasar fisika gelombang elektromagnetik menghasilkan penghalangan tersebut. Operator drone setelah berminggu-minggu menganalisis citra satelit dan peta topografi, telah menemukan titik buta spesifik ini. Lebarnya hanya 400 meter di permukaan tanah dan semakin menyempit seiring dengan peningkatan ketinggian. Di atas ketinggian 50 meter, sistem Tur memiliki visibilitas penuh. Di bawah 30 meter, dedaunan dan bangunan menghadirkan tantangan tersendiri. Namun, dalam rentang ketinggian 30 hingga 50 meter, yang membentang tepat 400 meter secara horizontal, dari kanan ke kiri, visi Tur sepenuhnya terhalang. Pasangan dari selatan dengan cermat menavigasi jalur sempit ini pada ketinggian 35 meter. Operator mereka mengandalkan koordinat GPS yang dihafal dengan ketelitian yang tinggi. Kesalahan perhitungan tunggal atau arus angin tak terduga yang menggeser mereka sejauh 200 meter ke salah satu sisi akan menyebabkan mereka muncul di layar Tur secara mencolok seperti iklan neon. Meskipun demikian, operator drone Ukraina telah melakukan manuver rumit seperti itu selama 3 tahun. Bagi mereka, ini hanyalah bisnis seperti biasa, dengan asumsi bisnis seseorang melibatkan memandu perangkat peledak melalui celah tak terlihat dalam jaringan pertahanan udara yang canggih. Sementara itu, pasangan tengah menghadapi tantangan unik mereka sendiri. Saat perhatian komandan tetap tertuju pada pasangan selatan yang hilang, asisten operator membuat keputusan independen. 2 rudal tambahan diluncurkan dari peluncurnya. Amunisi khusus ini telah diprogram sebelumnya untuk serangan di ketinggian rendah, tanpa melakukan pendakian awal ke ketinggian yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka melesat langsung ke target mereka, berakselerasi secara horizontal seperti rudal jelajah. Setelah mendeteksi peluncuran tersebut, pasangan tengah beeper melakukan manuver yang tidak tercatat dalam buku panduan operasional manapun, baik Rusia maupun Ukraina. Mereka berputar langsung menuju sistem Tur, mengerahkan daya dorong maksimum. Menurun untuk meningkatkan kecepatan, mereka mengubah diri menjadi proyektil berpemandu sendiri, menargetkan peluncur itu sendiri. Ini bukanlah tindakan keberanian, tetapi penerapan matematika yang terhitung. Tur M2, meskipun desainnya canggih, berasal dari tahun 2000-an, dirancang terutama untuk melawan ancaman yang lazim pada tahun 1990-an, yaitu rudal jelajah, helikopter serang, dan pesawat tempur pembom. Tidak ada insinyur di Biro Desain Rusia yang pernah membayangkan skenario yang melibatkan pertahanan terhadap 6 drone kelas komersial
Yang pasti tidak mereka antisipasi adalah drone-drone ini sengaja terbang langsung ke kendaraan peluncur. Setiap alat pertahanan udara mempertahankan jarak jangkauan minimum, titik terdekat di mana ia dapat secara efektif menetralisir musuh. Untuk tur, ambang batas ini adalah 1 kilometer. Jarak yang lebih dekat membuat rudal tidak dapat mempersenjatai hulu ledaknya dengan segera. Protokol keselamatan terintegrasi yang dimaksudkan untuk mencegah ledakan rudal terlalu dekat dengan platform peluncurannya akan secara aktif mencegah kejadian tersebut. Itu seperti seorang petinju bertubuh tinggi yang bergulat dengan lawan yang bertekad untuk memperpendek jarak. Semua jangkauan itu menjadi sama sekali tidak efektif begitu lawan berada dalam ruang pribadi Anda. Sepasang berang-berang di tengah diproyeksikan untuk menembus perimeter 1 kilometer itu hanya dalam 36 detik. Rudal-rudal itu yang sudah mengudara awalnya dikonfigurasi untuk jarak intersepsi 3 kilometer. Akibatnya, komputer di dalamnya berada dalam keadaan perhitungan ulang yang putus asa, berusaha untuk merancang metode untuk menyerang target yang dengan cepat mendekati peluncur daripada menjauhinya. Rudal-rudal itu mencoba untuk melakukan pembalikan arah secara tiba-tiba, menghasilkan gaya G yang sangat ekstrim, sehingga badan pesawatnya mengeluarkan suara mendesah. Permukaan kendali salah satu rudal benar-benar terlepas, menyebabkan senjata itu meluncur tak terkendali di langit malam, menyerupai anak panah seberat 100 kg. Rudal kedua berhasil mengubah lintasannya, hanya untuk menghadapi dilema yang berbeda. Sekarang ia mengejar target yang terbang langsung menuju titik peluncurannya. Jika terus berlanjut, ia akan melewati tepat di atas baterainya sendiri. Pada titik kritis ini, protokol keselamatan diaktifkan kembali. Tidak ada rudal Rusia yang diizinkan membahayakan peluncurnya sendiri. Akibatnya, senjata itu menghancurkan diri sendiri 800 meter dari tur, jarak yang cukup bagi awak untuk merasakan gelombang ledakan yang dihasilkan. Pesawat Viper melanjutkan perjalanan. Motor listriknya yang sederhana berdengung lembut di tengah kegelapan. Mereka telah menang atas salah satu sistem pertahanan udara tercanggih Rusia, bukan dengan menggunakan siluman, pengacakan elektronik, atau teknologi esoterik apapun, tetapi melalui penerapan matematika dan fisika yang cerdas. Ini mewakili bentuk kecerdasan taktis yang seringkali lahir dari kepemilikan aset yang lebih sedikit daripada lawan. Satu-satunya kelemahan adalah cadangan sumber daya Rusia yang sangat besar, sebuah kenyataan yang akan dihadapi langsung oleh drone-drone tersebut. Pada pukul 05.17, 6 Viper menembus wilayah udara di atas Ukraina Selatan yang diduduki, dan pada saat itu misi langsung meningkat tingkat kesulitannya. Sistem Buk M3 yang ditempatkan di Nova Kakhovka telah memantau jejak termal mereka melalui radar 9S36 selama 6 menit penuh, bahkan ketika mereka masih terlibat pertempuran dengan sistem tur. Ini bukanlah kontingen bergerak yang tidak curiga, melainkan itu adalah posisi yang mapan yang dipimpin oleh seseorang dengan pengalaman 3 tahun yang terdokumentasi dalam memerangi drone. Buk memulai peluncurannya tanpa pendahuluan. Tidak ada pemindaian radar pendahuluan. Tidak ada urutan akuisisi target. Hanya rentetan rudal secara langsung. Namun, karakteristik yang khas menandai peluncuran khusus ini. Alih-alih naik ke lintasan balistik konvensionalnya, rudal-rudal tersebut mempertahankan lintasan horizontal rendah, meluncur langsung menuju drone pada ketinggian yang setara dengan puncak pohon. Sistem Buk menggunakan kemampuan khasnya, pelacakan melalui rudal, di mana rudal itu sendiri berfungsi sebagai relay radar canggih. Ini memperluas jangkauan pengamatan baterai hingga 40 km lebih jauh dari jangkauan sensor berbasis darat. Renungkan ini sejenak. Rudal itu meluncur langsung ke arah Anda dengan kecepatan Mach 3, secara bersamaan menerangi posisi Anda dengan radar, dan mengirimkan koordinat yang tepat kembali ke stasiun darat. Secara efektif, rudal itu menggabungkan peran pemburu dan pengintai, platform radar udara seberat 700 kg yang masa operasionalnya berakhir dengan dampak ledakan. Operator Ukraina yang memantau melalui umpan video mereka
memiliki waktu tepat 18 detik untuk merumuskan tindakan balasan atau drone. Mereka akan hancur menjadi fragmen kecil serat karbon bernilai tinggi. Operator drone Beaver terdepan mengidentifikasi jalur pelarian potensial. Sebuah elevator biji-bijian yang menjulang tinggi. Salah satu struktur beton kolosal yang menyerupai gunung industri yang tersebar di pedesaan Ukraina. Drone tersebut melakukan manuver menukik agresif, mengorbankan ketinggian untuk mendapatkan kecepatan, menargetkan ruang sempit yang memisahkan elevator dari alat pemuatannya. Rudal tersebut berusaha mempertahankan pengejaran. Kepala pencarinya terkunci dengan kuat, mengirimkan pembaruan posisi setiap 1/10 detik ke baterai buk. Namun, rudal yang dirancang untuk mencegat jet tempur tidak cocok untuk menavigasi rintangan perkotaan yang rumit. Rudal tersebut meledak saat menghantam tanah di bawah, menghasilkan kepulan asap. Dari asap ini, 5 drone Beaver muncul kembali. Satu drone mengalami kerusakan akibat pecahan ledakan. Sepotong baja seukuran lemari es telah memutus sayapnya, menyebabkannya berputar tak terkendali ke ladang, di mana ia meledak dalam bola api yang agak kurang mengesankan. Namun, drone yang tersisa tidak akan menyerahkan kemenangan kecil ini kepada Rusia. Komandan Buk mengamati tampilan sistemnya dengan ekspresi kesal seperti seseorang yang mencurigai kecurangan dalam permainan kartu, tetapi tidak memiliki bukti konkret. Sistemnya mampu melacak 36 target secara bersamaan, menyerang 6 di antaranya, dan memiliki waktu reaksi yang diukur dalam milidetik. Namun, para berang-berang itu tidak mematuhi protokol yang telah ia pelajari selama pelatihan pertahanan udaranya. Pada titik ini, peristiwa berubah menjadi menarik. 3 drone benar-benar saling berpotongan jalur penerbangannya, bukan hanya berpapasan dalam jarak dekat. Jejak radar mereka menyatu menjadi satu titik tak berbentuk sebelum kembali berpisah. Komputer Buk yang berupaya mempertahankan jejak individu yang berbeda terpaksa terus-menerus mengevaluasi ulang. Apakah drone A sekarang di kiri atau kanan? Apakah B naik atau turun? Meskipun penundaan pemrosesan hanya 1,2 detik per perhitungan ulang, memantau 5 target yang terus-menerus bertukar posisi menghasilkan kebingungan selama 3,6 detik setiap 7 detik. Ini mencerminkan tantangan melacak permainan tebak-tebakan, di mana peluru secara otomatis bergeser posisi. Pada titik ini, mereka mengerahkan kemampuan yang seharusnya efektif, mengingat sistem cadangan elektrooptik Buk 3 yang unggul. Namun, pada pukul 05.20 dalam kegelapan sebelum fajar, sistem tersebut tidak mampu membedakan drone secara memadai dari kabut pagi di sekitarnya. Meskipun mode pencitraan termal dapat mendeteksi jejak panas berang-berang, jangkauan efektifnya terbatas hanya 8 km. Pada saat drone terlihat sebagai bintik-bintik putih yang tidak jelas di medan yang dingin, mereka telah menembus zona jangkauan minimum sistem. Saat mereka lewat, Buk menghentikan emisi sinyalnya, bukan karena kerusakan atau gangguan, tetapi sebagai bentuk penyerahan diri secara profesional. Komandan mengirimkan laporan situasinya. 5 UAP bergerak ke selatan, tidak dapat menyerang karena keterbatasan teknis. Keterbatasan teknis adalah jargon militer untuk mereka terbukti lebih licik. Namun, Rusia telah memperhitungkan kemungkinan tersebut. Pada pukul 05.35, drone-drone tersebut menembus wilayah operasional sistem S-400, sebuah platform tangguh yang tidak mentolerir taktik halus. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik dari ketinggian luar angkasa, mampu mencapai jarak 400 km untuk menghancurkan objek udara apapun. Radar 92N6E Gravestone-nya mampu melacak bola golf dari jarak 200 km, dan rudal 48N6DM-nya mampu menahan gaya 20G saat melaju dengan kecepatan Mach 14. Menggunakan S-400 melawan drone sama seperti menggunakan senapan sniper untuk berburu nyamuk, berlebihan, tetapi mematikan jika mengenai sasaran. Namun, S-400 yang ditempatkan di Sebastopol memiliki masalah khusus, kekurangan yang lucu, memalukan,
namun dirahasiakan yang diperkenalkan oleh seorang programmer pada tahun 2007 yang tetap tidak diperbaiki. Ini adalah filter gerbang kecepatan sistem, perangkat lunak yang dirancang untuk membedakan target asli dari gangguan burung dan kondisi atmosfer, yang telah dikodekan untuk mengabaikan objek apapun yang bergerak di bawah 100 km per jam. Pengaturan ini tidak dapat dimodifikasi atau ditimpa, terukir secara permanen dalam memorinya, seperti tato permanen yang didapatkan selama masa kuliah. 3 drone mengurangi kecepatannya menjadi tepat 90 km sejam. Bagi unit pemrosesan S-400 yang bernilai miliaran dolar, mereka sama sekali tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Mereka berubah menjadi burung, anomali, pembacaan sensor hantu, yang dianggap tidak layak untuk dianalisis lebih lanjut. Operator radar mengamati kontak yang muncul dan menghilang secara berkala dari layarnya, seperti saluran televisi yang rusak. Ada pada satu sapuan, tidak ada pada sapuan berikutnya, atau muncul kembali di lokasi yang salah. Yang terpenting, sistem S-400 tidak pernah dikerahkan secara terisolasi. Mengingat jangkauan operasionalnya yang luas, S-400 selalu dilindungi oleh unit pertahanan jarak dekat, seperti sistem Pansir. Unit Pansir ini saat ini sedang dipindahkan dari Silvestal menuju Kachcha setelah akhirnya menyimpulkan tujuan yang dituju oleh drone tersebut. Dalam waktu 8 menit, pangkalan udara akan berada di bawah perlindungan sistem pertahanan titik yang secara khusus dirancang untuk menetralisir drone. Pertarungan telah dimulai. Kemudian, lalu lintas udara militer Rusia sendiri menjadi faktor. Sebuah penerbangan angkut militer standar yang berasal dari Moskow dan menuju Silvestole memulai penurunan tepat pukul 05.41. Pesawat pengangkut personel rutin ini yang mengangkut 180 pasukan mendekati jalur penerbangan yang sama dengan yang dibutuhkan oleh pesawat-pesawat berang-berang untuk mencapai Kachcha. Sistem S-400 telah diprogram dengan pengunci pengaman yang mencegah aktivasi dalam jarak 5 km dari transponder sipil atau militer manapun. Sebuah pengamanan penting yang dirancang untuk mencegah insiden yang dapat mengakhiri karier dan konflik internasional. 3 pesawat berang-berang yang tersisa secara strategis memposisikan diri di belakang pesawat yang mendekat, menyerupai anak-anak bebek yang mengikuti induknya. Mereka menjaga jarak yang cukup untuk menghindari bahaya, namun cukup dekat sehingga setiap peluncuran rudal akan memicu setiap protokol keselamatan yang tertanam dalam jaringan pertahanan udara Rusia. Selama 8 menit yang berharga, mereka mendapatkan perisai yang tak tertembus, yang secara metaforis dibangun dari peraturan pertanggungjawaban dan perjanjian pencegahan insiden internasional. Komandan Pertahanan Udara Rusia berteriak panik melalui radionya, menuntut pengalihan penerbangan tersebut. Pengontrol lalu lintas udara dengan lantang membantah bahwa pengalihan rute pesawat tanpa alasan yang dapat dibenarkan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, para pilot Rusia bingung dengan teriakan yang terus-menerus dan hanya berusaha untuk tetap mengikuti jadwal pendaratan mereka. Pada saat hiruk-pikuk mereda dan pemikiran rasional kembali muncul, para berang-berang telah melewati perimeter jangkauan S-400 dan meluncur menuju Kachcha dengan kecepatan maksimum. Di belakang mereka, penerbangan militer melanjutkan pendekatannya dan mendarat dengan selamat, sama sekali tidak menyadari peran penting yang telah mereka mainkan dalam memfasilitasi perjalanan drone melalui jaringan pertahanan udara Rusia. Namun, selama 8 menit yang krusial itu, sistem Pansir telah berhasil menempuh jarak 2 km ke utara menuju pangkalan udara Kachcha. Sebuah unit Pansir S-1 tiba di Kachcha pada pukul 05.46. Awaknya masih berjuang untuk memasang dongkrak penstabil, bahkan ketika radarnya sudah aktif memindai target. Ini adalah penempatan yang sangat tidak konvensional untuk sistem pertahanan udara. Manual operasional menetapkan periode penyiapan 5 menit, yang meliputi penurunan kendaraan, kalibrasi radar, dan pemanasan sistem pengendalian tembakan.
Mereka mungkin hanya memiliki waktu 90 detik sebelum para berang-berang tiba. Lupakan dongkraknya, perintah komandan dengan tegas. Kita akan menembak dari roda. Menembak dari roda menyiratkan akurasi terbaik hanya 60%. Kendaraan akan tersentak hebat setiap kali meriam ditembakkan. Radar akan kehilangan kemampuan pelacakan yang tepat dan rudal mungkin tidak dapat dipandu secara efektif. Meskipun demikian, keberhasilan 60% terbukti lebih unggul daripada kegagalan 100%. Dan kegagalan, selain satu pesawat tempur tak diundang, BE-12 tidak memiliki kemampuan pertahanan lainnya. Dari timur laut, sistem radar mengidentifikasi 3 target yang datang dengan kecepatan 180 km/jam. Mereka berada pada ketinggian 400 meter dan terus kehilangan ketinggian. Persenjataan pesawat tempur tersebut mencakup 12 rudal, 57 E6 dan 1.400 butir amunisi 35 mm. Persediaan yang secara teoritis lebih dari cukup untuk menetralisir 5 drone dengan asumsi operasi yang sempurna. Namun, operasi jauh dari sempurna. Saat diluncurkan, rudal pertama langsung berbelok ke kiri. Sistem pemandunya terganggu oleh platform penembakan kendaraan yang tidak stabil. Rudal itu meledak sendiri setelah melenceng sejauh 800 meter dari jalur yang seharusnya. Rudal berikutnya melacak dengan lebih akurat, melesat menuju berang-berang terdepan dan menghancurkan baik berang-berang itu maupun drone yang membuntutinya dari udara. Setelah memasuki jangkauan terdekat yang memungkinkan bagi rudal, meriam ganda 35 mm milik Pancer mulai menembak, menghujani langit sebelum fajar, dengan jejak peluru yang menyerupai pita ulang tahun yang mematikan. Senjata-senjata ini dirancang untuk membangun penghalang proyektil yang tak tertembus, yang tidak dapat ditembus oleh pesawat. Namun, berang-berang memilih untuk tidak menembusnya. Sebaliknya, mereka bermanuver di sekitar, di atas, di bawah, bergerak ke segala arah kecuali garis lurus. Operator mendapati dirinya berusaha mengikuti target sementara kendaraannya bergoyang hebat akibat hentakan meriam. Retikel bidiknya melompat-lompat secara tidak menentu, seperti tupai yang terlalu banyak minum kafein. Setelah 2 menit penembakan tanpa henti, 800 peluru telah ditembakkan, namun tidak ada target yang terkena. Hanya 10 detik kemudian, Beaver pertama tiba di lokasi penyelaman terakhirnya. Operator yang berada di Ukraina dan mengamati melalui kamera termal yang secara ajaib telah bertahan selama 3 jam melintasi kobaran api, dengan tepat menyelaraskan bidikannya dengan BE-12. Pesawat itu tetap statis, dingin, dan benar-benar terbuka. Sayap emasnya yang unik membuatnya tampak seperti burung laut yang sedang tidur di ambang kebangkitan paling mengerikan yang pernah ada. Saat benturan, sudut penurunan berukuran 40 derajat dan kecepatannya 210 km per jam. Hulu ledak muatan berbentuk kazeriam tidak hanya meledak. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh daya hancurnya ke dalam semburan tembaga cair berkecepatan tinggi, bergerak dengan kecepatan 80.000 meter per detik. Semburan terkonsentrasi ini menembus badan pesawat aluminium BE-12, seolah-olah tidak memberikan perlawanan, merobek tangki bahan bakar, seolah-olah terbuat dari kertas, dan kemudian memasuki gerobak perawatan bahan bakar, penerbangan yang diposisikan di antara kedua pesawat. Gerobak yang tidak ada yang repot-repot memindahkannya. Ledakan yang dihasilkan terbukti sangat dahsyat, setidaknya begitulah adanya. Hanya 1,2 detik kemudian, pesawat tempur Beaver kedua bertabrakan dengan helikopter Mi-8. Meskipun secara visual kurang dramatis, dampak ini jauh lebih merusak. Muatan berbentuk tersebut mengenai langsung area penyimpanan amunisi. Selama 30 detik berikutnya, peluru 12,5 mm mulai meledak tanpa terkendali, seperti popcorn yang paling mengamuk di dunia, melontarkan proyektil tanpa pandang bulu ke segala arah. Panzer yang masih berusaha menargetkan drone ketiga mengalami beberapa benturan pada susunan radarnya, sehingga membuatnya secara efektif tidak dapat melihat. Pesawat tempur Beaver ketiga menyelesaikan satu putaran.
Kamera di dalamnya mendokumentasikan kehancuran untuk referensi di masa mendatang sebelum menabrak BE-12 kedua. Di sana, ia dengan cepat menjadi subjek pembaruan telegram terbaru GUR Ukraina. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, silakan klik salah satu gambar kecil di layar untuk menemukan konten serupa yang sama menariknya.